Mari kita sama-sama mengenal pribadinya lebih lagi ya. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi pada kesempatan hari ini marilah kita sama-sama mengenal Dia lebih lagi. Sama-sama kita fokus untuk mengagumi pribadinya lebih lagi dari yang sudah kita kenal selama ini ya. Yang pertama, Dia itu adalah yang sulung dari semua yang diciptakan. Kita lihat di Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala sesuatu. Jadi Kristus adalah kepala dari segala sesuatu, Bapak Ibu, bahwa Dia adalah manifestasi dari pribadi Allah yang tidak kelihatan. Ya, Dia turun ke dunia menjadi manusia, dan karena Dia menjadi manusia, maka Dia menjadi seperti kita. Ya, tetapi pribadinya itu lebih utama dari segala sesuatu, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Kristus adalah kepala jemaat. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat dari segala yang ada. Jadi kepala jemaat itu bukan pemimpin gereja, bukan pastor ya atau pendeta. Kita di dunia ini hanya mengadministrasikan saja ya Bapak Ibu. Kalau di dalam hierarki gereja ada pemimpin, ya pemimpin gereja. Itu bukan kepala, ya. Kepala jemaat adalah Kristus, ya. Yang di dunia hanya administrasi saja, hanya untuk mempermudah kita di dalam struktur organisasi, ya. Tetapi marilah kita sama-sama fokus bahwa Kristus adalah kepala dari jemaat, ya. Kristus adalah kepala dari kita semua. Ya, Kristus adalah pusat dari kita semua. Yang ketiga, Kristus adalah pribadi hakim yang adil. Ya. 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil ya, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi pribadi Kristus adalah hakim yang setia dan adil kepada setiap kita yang merindukan kedatangannya. Kita percaya bahwa kita semua merindukan kedatangan Kristus, dan Ia adalah pribadi yang setia dan adil, ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ya, tadi kita belajar bahwa Dia adalah yang sulung, Dia adalah yang terutama. Yang kedua, Dia adalah kepala jemaat. Yang ketiga, Dia adalah hakim yang adil. Yang keempat, 1 Timotius 6 ayat 14-15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan bercela hingga saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Ya, kalau di dunia ini ada raja, ya kalau di beberapa negara seperti di Inggris itu adalah ratu, ya. Dia itu adalah pemimpin di atas segala pemimpin, ya. Jadi di atas Kristus tidak ada lagi yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Dia adalah raja di atas segala raja.
Tuhan di atas segala Tuhan. Di atas Kristus tidak ada lagi yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Selanjutnya yang kelima, kita lihat di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengaku di dalam yang hidup." Bahwa kita mengikuti, maka kita tidak akan berfirman bahwa siapa mengikut Kristus, ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Jadi, kalaupun ada masalah di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan terus menerangi jalan-jalan hidup kita. Kita tidak akan meraba-raba kehidupan kita, kita tidak akan kebingungan dengan masa depan kita nantinya. Ya, karena Tuhan berkata bahwa akulah terang dunia. Kita bersyukur kita memiliki pribadi yang begitu luar biasa ya. Jadi yang pertama, dia adalah yang sulung, dia adalah kepala jemaat, dia adalah hakim yang adil, dia adalah raja di atas segala raja, dan yang kelima, dia adalah terang, ya, terang dunia. Jadi dia adalah pribadi yang terutama, dia adalah kepala dari seluruh jemaat. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah setia dan adil. Dia raja di atas segala raja. Dan dia adalah terang dunia. Nah, yang keenam, kita lihat di Yesaya 9 ayat ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Nah, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah Raja Damai. Firman Tuhan berkata bahwa besar kekuasaannya dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Kalau kita boleh membiarkan Kristus bertahta dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang tidak hanya sementara, Bapak Ibu, tetapi damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan. Ya. Karena dasarnya adalah keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, yang ketujuh, yang kita bersuka cita pada hari Natal ini, kita bisa lihat di Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Dia adalah anak Allah, ya. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, malaikat mengatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, dan dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kita bersyukur, kita bersukacita, kita mendapatkan hadiah yang terindah. Ya, pada tema pada bulan ini adalah Emmanuel, Allah beserta kita, di mana Allah beserta dengan kita, yaitu pada saat tidak hanya saat ini saja, tetapi pada saat Allah menjelma menjadi satu pribadi manusia, datang ke dalam dunia melalui pribadi Yesus. Ya. Jadi penyertaan Allah itu sempurna
dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia dan menjadi rupa manusia. Yang kedelapan, kerajaannya tidak berkesudahan. Ya, kita lihat di Lukas 1 ayat 33. Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, kalau kerajaan atau pemerintahan di dunia ini akan berakhir, bisa berakhir ya di beberapa negara ada yang terjadi kudeta ya atau pengambil alihan kekuasaan, tetapi kerajaan Tuhan tidak akan berkesudahan. Kerajaan Tuhan, kerajaan yang abadi, Bapak Ibu. Ayat yang selanjutnya di poin ke-9, dia adalah anak manusia. Ya, dia adalah, tadi kita belajar bahwa dia adalah yang sulung dari semua yang diciptakan. Dia adalah kepala jemaat, dia adalah hakim yang adil, dia adalah raja di atas segala raja, dia adalah terang dunia, dia adalah raja damai, dan dia adalah anak Allah. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, yang selanjutnya dia adalah anak manusia. Kita lihat di Yohanes 5 ayat 26 sampai 27. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus di dunia, ia harus menjadi sosok manusia, ya, supaya apa yang menjadi rencana Bapa bisa termanifestasi, bisa terlaksana. Dan kuasa yang Kristus miliki adalah kuasa untuk mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita mengingat kembali pada saat penyaliban Tuhan Yesus Kristus, bukan Tuhan Yesus diambil nyawanya, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Karena Tuhan Yesus berkuasa. Firman berkata bahwa dia berkuasa untuk mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Ya. Dan ia juga memiliki kuasa untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Yang selanjutnya, yang ke-10, ya, kita sudah belajar banyak ya Bapak Ibu tentang pribadi Kristus. Yang ke-10, dia adalah firman, ya, di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Dia adalah firman. Kalau dia menciptakan segala sesuatu, dia cukup dengan berfirman, dengan berkata-kata, ya. Dengan firman itu maka terjadilah segala sesuatu. Yang ke-11, dia adalah pencipta. Dia adalah creator dari segala sesuatunya. Allah menciptakan di TSI, ya, di terjemahan TSI, Yohanes 1 ayat 3, Allah menciptakan segala sesuatu melalui dia. Dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah tanpa dia yang bernama firman. Kristus itu ialah firman. Karenanya Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui dia. Dia itulah firman, dia itulah Kristus. Yang ke-12, dia adalah yang awal dan yang akhir. Ya, Wahyu pertama ayat ke-8, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah
yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan Yesus akan datang lagi pada zaman. Tuhan Yesus dia adalah yang Alfa dan Omega. Dia adalah yang pertama dan yang terakhir ya. Jadi kita sudah belajar banyak ya, kita mengenal pribadinya sebagai yang sulung dari semua yang diciptakan. Pribadi yang terutama ya, dari segala sesuatu. Dia adalah kepala jemaat, dia adalah hakim yang adil ya. Dia setia dan adil. Dia raja di atas segala raja. Dia adalah terang dunia. Dia adalah raja damai. Dia adalah anak Allah. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Dia juga adalah anak manusia, supaya dia menjadi anak manusia, supaya dia bisa turun ke dunia dalam bentuk rupa manusia. Dia adalah pencipta, dan dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 26. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Dia adalah Tuhan dari semua orang, ya. Dia tidak hanya Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan pribadi yang setia dan adil ya Bapak Ibu. Jadi Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Yang ke-14, dia adalah Allah yang benar. Ya, kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita yang mengenal yang benar, dan kita yang ada di dalam hidup yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar, Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kita mengenal Allah yang benar di dalam kehidupan kita. Kita mengenal pribadi yang benar. Kita mengenal, kita menyembah ya Tuhan yang benar. Itu yang patut kita syukuri ya di dalam kehidupan kita. Jadi kepercayaan kita tidak sia-sia, Bapak Ibu, karena kita menyembah Allah yang benar. Ya, firman berkata bahwa Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang ke-15, Dia adalah penyempurna iman kita. Saya bacakan di dalam terjemahan TSI ya Bapak Ibu, di Ibrani 12 ayat 2. Dalam pertandingan ini, biarlah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Kristus, kepada Yesus. Dialah Raja dan pahlawan iman yang terutama bagi kita. Dan Dia yang menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepadanya dengan sempurna.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa ya bahwa di dalam dunia ini kita harus melakukan segala sesuatu. Segala sesuatunya harus kita lakukan. Tetapi firman berkata bahwa sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu terus memandang ke depan. Ya, di mana yang bertanding itu sebenarnya adalah Kristus. Dan dia sudah menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepadanya dengan sempurna. Dia rela menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib. Karena dia memandang terus ke depan kepada sukacita yang disediakan untuk dia di kemudian hari. Sekarang dia sudah duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping tahta Allah. Apa sukacita yang paling besar ya, bahwa kita anak-anaknya semuanya hidup di dalam kebenaran ya. Kita percaya satu pribadi Allah yang benar. Itu adalah sukacita ya. Kalau yang luar biasa adalah kalau Kristus rela menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib. Karena dia melihat pribadi kita satu persatu, Bapak Ibu. Dia melihat bahwa kalau dia boleh menahan penderitaan itu, ada ganjaran yang luar biasa yang disediakan Allah, yaitu bahwa kita bersama-sama boleh duduk dengan Kristus ya, di samping tahta kerajaannya. Adalah satu pribadi yang begitu agung, yang begitu luar biasa ya, bahwa dia rela melakukan semuanya itu ya, hanya karena satu tujuan, hanya karena sukacita. Kalau dia sudah menyelesaikan pertandingan itu, maka dia boleh mengisi kerajaannya dengan kita ya, anak-anaknya, Bapak Ibu. Saya seorang ayah, saya bersukacita kalau saya jalan-jalan, bukan saya jalan-jalan sendiri ya. Saya ingin selalu makan bersama-sama dengan anak-anak saya. Saya percaya bahwa Tuhan lebih lagi ya, tidak hanya ingin menikmati segala sesuatunya sendiri ya Bapak Ibu. Bapak yang baik ya. Dia merindukan bahwa segala sesuatu yang dia sudah sediakan itu boleh kita nikmati, boleh kita anak-anaknya nikmati bersama-sama. Maka dialah yang menyempurnakan iman kita dengan menyelesaikan pertandingan di kayu salib, Bapak Ibu. Supaya suatu hari nanti pada saat kita bertemu muka dengan Tuhan, kita boleh bersama-sama mengalami yang Tuhan Yesus alami. Menikmati yang Tuhan Yesus nikmati, yang Tuhan Yesus sediakan buat setiap kita. Maka pada waktu-waktu ini kita boleh belajar ya, bahwa Tuhan berfirman bahwa aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Marilah kita belajar untuk mengenal pribadi Kristus lebih lagi ya, supaya pada saat kita bersama-sama dengan Dia, kita tidak lagi belajar tentang pribadi Kristus ya, tetapi kita sudah betul-betul mengenal dan bahwa kita terkagum-kagum bahwa yang difirmankan Tuhan, yang dituliskan di dalam Alkitab, bahwa itu semuanya memang benar ya. Nanti kita akan alami satu persatu ya, bahkan lebih dari yang firman Tuhan tuliskan ya Bapak Ibu, bahwa pribadinya satu persatu termanifestasi pada saat kita bertemu muka dengan Kristus. Yang selanjutnya, yang ke-16, Dia adalah roti yang hidup. Ya. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Akulah roti yang hidup, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya,
ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi kalau setiap kita makan perjamuan, kita percaya bahwa perjamuan yang kita rayakan itu adalah benar-benar tubuh Kristus, ya. Roti yang kita makan itu adalah betul-betul tubuh Kristus. Dan kita percaya bahwa kita hidup selama-lamanya, ya. Pribadi Kristus adalah roti yang hidup. Barang siapa makan, menikmati pribadinya, maka ia akan hidup selama-lamanya. Ya, Tuhan berfirman, dan kita bersyukur sekali bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Yang ke-17, ya, Bapak Ibu. Dia adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Maka Bapak Ibu pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama sepakat ya bahwa kalau Tuhan sudah mengenal pribadi setiap kita, aku mengenal domba-dombaku. Marilah kita sama-sama sepakat bahwa aku, Tuhan, ingin mengenal pribadimu lebih lagi. Karena firman Tuhan berkata, domba-dombaku mengenal aku. Ya, adalah satu sukacita ya kalau kita boleh mengenal lebih lagi pribadi Bapa kita. Anak-anak saya sering berkomunikasi, ya, ngobrol, berdiskusi. Dengan demikian, mereka mengenal pribadi saya, dan saya juga mengenal pribadi mereka. Dan kalau melalui firman Tuhan, ya, kita percaya bahwa melalui firman Tuhan kita bisa mengenal pribadi Kristus, ya. Dan firman Tuhan itu tidak pernah salah, Bapak Ibu. Karena seringkali kalau kita berdoa, ya, kita mungkin cara mengenal pribadi Kristus adalah melalui doa. Tapi seringkali di dalam doa itu adalah manifestasi dari keinginan-keinginan kita. Ya, seringkali doa kita itu dikuasai oleh keinginan-keinginan kita. Maka cara yang paling benar untuk bisa mengenal pribadi Kristus adalah melalui firman. Ya, pada kesempatan ini kita sudah belajar banyak hal ya tentang pribadinya. Kita sudah banyak belajar hal tentang Kristus ya, yang begitu luar biasa. Maka dan itu setiap hari kita akan terheran-heran ya Bapak Ibu dengan melihat manifestasi pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kita akan selalu terheran-heran bahwa bagaimana Dia adalah Raja Damai. Kenapa Dia adalah Raja Damai? Karena bersama-sama dengan Dia kita mengalami kedamaian yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin masalah tetap ada di dalam kehidupan kita, tetapi kedamaian itu terus berkuasa atas kita. Dan itu bukan karena kita, tetapi karena dialah yang raja atas kedamaian itu sendiri. Dan banyak hal yang lainnya yang akan kita alami dan kita nikmati melalui satu pribadi itu. Yang ke-18, Dia adalah pribadi yang berkuasa atas hidup. Ya. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, Dia memiliki kuasa atas kehidupan. Dia memiliki kuasa, dan bahkan pada saat Dia memutuskan ya untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka keputusannya adalah Dia
memberikannya. Dan setelah tugasnya selesai, maka Tuhan Yesus mengambilnya kembali. Ya, Tuhan Yesus hidup kembali untuk nantinya Tuhan Yesus menjemput kita ya pada waktunya nanti. Yang ke-19, dia adalah pengantara. Ya, 1 Timotius 2 ayat ke-5. Kita lihat di TSI ya Bapak Ibu. TSI di sini lebih jelas. Karena hanya ada satu Allah dan hanya ada satu orang saja yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Dialah Kristus Yesus yang juga adalah manusia. Mungkin kalau di terjemahan lainnya, itu yang sering dipergunakan untuk menyerang tentang apakah Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Karena di dalam ayat ini ditulis bahwa hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Allah yang Esa. Nah, tetapi kalau kita lihat di TSI, dialah Kristus Yesus yang juga, ya. Jadi tidak hanya dia adalah manusia, tetapi dia juga adalah Allah itu sendiri, ya. Karena dia yang juga adalah manusia dan dia juga adalah Allah, ya. Yang ke-20 Bapak Ibu. Tenang Bapak Ibu, sekitar 700 item ya, karena pribadi Kristus itu pribadi yang luar biasa. Tidak habis-habisnya kita mendiskusikan, ya, membahas, melukiskan pribadinya. Ya, ini masih 20, jadi masih 680 ya Bapak Ibu. Mungkin sampai nanti ibadah sore disambung Kofunix nanti. Dia adalah kebangkitan dan hidup, ya. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, ya. Kalau hari-hari ini kita sering mendapatkan kabar di Facebook maupun orang-orang yang kita kenal, ya, mendahului kita, ya. Dan kita semua juga akan dipanggil Tuhan, ya. Kalau bagi sebagian orang kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan, ya. Tapi bagi kita orang-orang percaya, kita percaya bahwa kita memiliki kebangkitan dan hidup, ya, karena ada Kristus di dalam kita. Barang siapa percaya kepada Dia, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian itu adalah awal, ya, dari kebangkitan dan kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Walaupun sekarang ada berita-berita yang lebih menakutkan, ya Bapak Ibu, ada varian virus corona baru, ya, dan kita tidak tahu ke depan seperti apa, ya. Tetapi percayalah bahwa kita semua sudah memiliki kebangkitan dan hidup. Jadi kita akan tetap hidup walaupun kita sudah mati. Yang ke-21, dia adalah juru selamat. Ya. Matius 1 ayat 21. Ini pada saat malaikat berkata kepada Yusuf, ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia adalah penyelamat kita. Begitu besar pelanggaran dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi kelahirannya sudah dinubuatkan, ya Bapak Ibu. Dan dia adalah juru selamat buat setiap kita. Dia yang akan menyelamatkan umatnya. Kita adalah umatnya. Dan kita diselamatkan dari dosa-dosa kita.
Pada saat malaikat berkata kepada para gembala, ya di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu, pada saat Kristus lahir, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, kita bersuka cita, kita merayakan, dan saya percaya bahwa kita boleh merayakannya setiap hari, ya, bukan pada saat hari Natal. Kita percaya kebenaran kasih karunia bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Maka kita selalu mensyukuri, kita selalu mengenang karya keselamatannya setiap hari dalam kehidupan kita, setiap saat, setiap waktu, bukan hanya setahun sekali ya Bapak Ibu, tetapi marilah kita boleh mensyukuri pribadi yang luar biasa, Juru Selamat kita. Malaikat berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sukacita buat kita, telah lahir, telah datang satu pribadi, Juru Selamat manusia. Yang ke-22, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan menuju kepada Bapa, dan dasar dari semua ajaran yang benar, dan yang memberikan hidup yang selama-lamanya. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus berfirman, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dialah dasar dari segala ajaran yang benar. Ya. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Kristus. Yang ke-23, tema kita pada bulan hari ini, Immanuel. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak manusia, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya melihat di semua terjemahan ya Bapak Ibu di Alkitab bahasa Inggris yang ditulis dalam berbagai versi, itu semua artinya Immanuel itu artinya sama semua. Ya, Immanuel adalah Allah beserta kita. Ya, Allah beserta kita pada saat Allah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, dan kemuliaan ya Yohanes 1 ayat 14 bahwa kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia datang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau Tuhan tidak datang ke dunia menjadi rupa manusia, maka karya penebusan itu tidak akan bisa terjadi. Ya, kita bersyukur bahwa firman itu menjadi manusia sehingga kita bisa berkata Immanuel. Kita bisa bersyukur, kita bisa dengan penuh keyakinan berkata bahwa Allah menyertai saya, Allah menyertai kita. Yang 600 lebih nanti kita kesempatan yang lainnya Bapak Ibu. Jadi saya akhiri dulu sharing pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita memiliki pribadi yang betul-betul luar biasa ya. Pribadi Raja Damai ya. Pribadi yang sulung dari segala sesuatu, pribadi yang terutama dari segala sesuatu. Dia adalah kepala jemaat ya. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah terang dunia. Dia adalah anak Allah. Kerajaannya tidak berkesudahan. Dan dia adalah juga anak manusia, supaya apa yang menjadi karya penebusan bisa termanifestasi. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah pencipta. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan bagi semua orang. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah penyempurna iman kita. Dia adalah roti yang hidup. Dia adalah gembala yang baik. Dia berkuasa atas hidup. Dia adalah pengantara kita.
Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah juru selamat. Dan dialah Immanuel. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi silakan ikutin kelas Bible Study sama Pak Bagus 700, masih ada 600 lebih. Ya, memang ada ratusan nama tentang buat Tuhan kita Yesus Kristus, dan ada bicara identitas, ada bicara pekerjaannya, ada bicara nubuatannya dan sebagainya. Namun banyak juga orang di luar sana yang menyimpangkannya. Contohnya, yang tadi ayat yang Pak Bagus ambil, misalkan Kolose 1 ayat yang ke-15. Ini yang biasa dipakai oleh saksi Yehova. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Lalu mereka berkata, oh, kan Yesus ciptaan. Kalau begitu, Yesus bukan ciptaan, saudara. Jadi ini maksudnya yang terutama dari segala ciptaan yang ada. Dia adalah Allah. Dialah yang awal, yang terutama dari segala ciptaan yang ada. Kemudian misalkan yang tadi Pak Bagus berkata, Yesus adalah anak Allah, gitu ya. Kalau saudara cari di Alkitab, nggak ada kata Allah anak, nggak ada. Yang ada adalah anak Allah, anak manusia, gitu kan. Lalu orang menyimpangkannya begini, anak gubernur, apakah dia gubernur? Bukan. Anak presiden, apakah dia presiden? Bukan. Anak Allah, apakah dia Allah? Bukan. Jadi diserangnya begitu, saudara. Itu ilustrasi yang salah, ilustrasi yang tidak tepat. Contohnya yang benar. Anak monyet, apakah monyet? Monyet, gitu kan. Anak manusia, apakah dia manusia? Ya manusia, bukan monyet, gitu ya. Jadi anak Allah, dia adalah Allah, identitasnya. Nah, ada banyak sisi-sisi yang memang dipakai untuk menyerang nama atau gelar atau identitas Kristus. Makanya ketika kita mempelajari nama-nama Yesus atau gelar atau identitasnya Kristus, kita perlu memahami dengan benar, saudara. Karena di luar sana mereka tidak mengakui secara khusus Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kalau kita percaya penuh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, amin. Itu yang terpenting, saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Jangan mau digoyangkan dengan apapun. Dia nyata, dia real, dia satu-satunya pribadi yang datang ke dunia, mati, dikuburkan karena dosa saudara dan saya, bangkit, bukan hanya bangkit langsung naik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya sebagai saksi. Lebih dari 500 orang saksi, saudara. Ada 500 orang saksi yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Jadi itu sudah nggak bisa dibohongi. Dia benar-benar Tuhan dan dia nggak pernah mati lagi karena dia adalah Sang Pencipta kita. Amin. Jadi kita